Kegiatan rutin kita sehari-hari nggak jauh-jauh dari yang namanya tuh beberes rumah. Lanjut bukain stiker pintu kamar dan kamar mandi, dan ngebolang cari daun ubi di samping rumah. Hai, assalamualaikum guys. Masya Allah pagi-pagi suasana baru di ruang tamu. Suka banget lihat perpaduan antara warna abu sama warna hijau, itu masuk banget guys. Saking semangatnya gara-gara horden baru, ini pagi-pagi aku langsung bikin video untuk buka horden. Padahal bagian kamar masih amburadul guys, tapi masih ada adik Dava yang bobo, makanya belum bisa diapa-apain. Nah seperti biasa pagi-pagi kita tuh buka pintu dulu biar udara segarnya tuh masuk. Apalagi posisi rumah aku tuh di atas gunung, jadi segar banget kalau pagi-pagi kayak gini. Nah di sini jangan salfok sama penampakan dapur yang super berantakan. Tadi malam abis makan langsung ditinggalin, dan ternyata di sini pagi-pagi suami aku tuh udah nukang. Maksud aku tuh udah tukang guys, dia tuh mau pasang pintu di bagian sini karena kita tidurnya tuh selama ini nggak ada pintu yang kuat bagian sini guys, cuma ditempel-tempelin aja pakai triplek sisa. Ya sedikit was-was sih teman-teman, makanya di sini suami bela-belain untuk pasang pintunya tuh cepet-cepet biar aman, biar kakak Naila juga bisa tidur sendiri di kamarnya. Nah pagi-pagi di sini aku mau goreng nasi dulu karena ada nasi sisa semalam. Karena udah lama banget nggak goreng nasi guys, kebetulan ada nasi sisa, ya udah kita gaskan. Karena beberapa hari yang lalu aku ada pergi belanja, jadi sekalian aku belanja sajiku untuk nasi goreng. Cara praktis untuk goreng nasi aku tuh biasa pakai bumbu sajiku ini ya guys. Gak lupa aku masukin sedikit kecap biar nggak pucat. Di sini beresin dulu cucian piring yang semalam. Ini aku kumpulin dulu dalam satu tempat seperti ini. Udah beres bagian dapur, di sini aku mau lihat dulu nih penampakan ruang tengah. Ini tuh adik Dava udah bangun guys. Jadi ya walaupun tadi malam udah diberesin, pagi-pagi mereka bangun ya udah main lagi, berantakan lagi. Habis ini aku suapin dulu adik Dava biar anteng. Terus di sini aku ajakin dia untuk beberes mainannya tuh bareng-bareng. Sedangkan di sini posisinya kakak Naila udah pergi sekolah guys. Dan yang paling banyak banget berantakan itu buku-buku dongeng. Karena waktu itu aku tuh ada beli buku dongeng kan, satu paketan gitu. Ternyata suami juga beli. Tapi syukurnya tuh ceritanya beda-beda guys. Oke, karena tadi barang-barangnya udah aku rapiin, sekarang melanjut lagi di bagian kamar. Aduh lihat kamar berantakan seperti ini rasanya kayak pengen sulap gitu guys tuh. Tapi nggak bisa. Ya udah di sini kita turunin dulu satu persatu bantalnya. Habis ini kita rapiin nih spraynya. BTW ini yang tidur di bawah itu aku sama anak-anak, sedangkan suami tidur di atas. Soalnya kakak Naila belum terbiasa juga tidur sendiri, belum lagi pintu bagian sana itu belum aman gitu guys. Ya udah untuk sementara sampai tunggu aman pintunya, kakak Naila masih tidur sama kami. Selesai sapu-sapu di sini aku mau buka dulu nih stiker pintu ini yang udah lama banget aku anggurin. Jadi untuk semua bahan-bahan aluminium yang ada di rumah aku tuh suami sendiri yang pasang. Kapan-kapan nanti aku buatkan vlog spill harga-harga pintu dan jendela yang ada di rumahku ya guys. Nah untuk bagian pintu ini alkopannya itu double ya. Untuk pemilihan warna ini suami sendiri, dia suka warna hitam kombinasi putih seperti ini biar kelihatan elegan dan lebih ke natural juga. Terus untuk bagian luar katanya mau dikasih ornamen kotak-kotak seperti jendela, dan ternyata masih ada yang kesisa karena tinggi jadi aku nggak bisa jangkau. Nah, alhamdulillah setelah beberapa menit beres-beres bagian kamar juga udah kelar guys. Tapi nggak cukup sampai situ aja kegiatan aku, karena kemarin aku cuciannya banyak banget tapi belum kering. Udah berhubung hari ini cuacanya lumayan bagus, cerah, di sini aku keluarin dulu nih semua cucian aku. Dan seperti biasa jemuran dadakan aku di depan rumah. Oke lanjut lagi intip-intip kerjaannya suami, ternyata masih gitu-gitu aja dan dia pasang merambat sampai di sini guys. Mungkin efek rumah sendiri jadi giat banget dia. Karena kalau udah semua finish itu bakal ada acara-acara lagi untuk ngundang teman-teman sesama aluminiumnya guys. Tapi katanya tuh tunggu semuanya tuh selesai dulu, termasuk WC luar yang kemarin itu masih tertunda, makanya harus dikejar sampai selesai baru nanti kita bikin acara lagi. Jadi di sini tuh nanti bakal disimpanin kaca polos gitu bu. Kayak kita tinggalin suami nanti dia nggak fokus. Nah sekarang aku mau lanjut lagi beberes kamar kakak. Jadi untuk sementara kamarnya kakak masih nuansa hijau karena waktu vlog ini tuh aku lagi proses untuk ngumpulin barang-barang yang warna pink buat nanti kita makeover tipis-tipis kamar kakak Naila jadi warna pink ya guys. Banyak banget yang udah aku order ya warna pink, kayak semacam karpet, terus spray, terus jendela juga, boneka-boneka. Tapi untuk meja belajarnya nanti suami sendiri yang bikin. Karena kemarin-kemarin kita cari-cari di toko-toko itu nggak ada yang sesuai yang kita inginkan. Terpaksa nanti suami sendiri yang bikin, tapi ya lumayan lama juga tunggunya. Nah ini aku salvok sama mereka yang lagi naikin tower, tapi aku telat guys nge-recordnya. Jujur kalau simpan tower di atas rumah kayak gini
ini kayak ada ngeri-ngeri sedap gitu, apalagi di bawah itu langsung kamar mandi. Nah, di sini posisi towernya itu dua yang naik di atas. Yang satu penampung air buat mandi-mandi, yang satunya lagi air pump. Jadi air pump itu bisa untuk masak-masak gitu guys. Sementara sumur berbantuan yang ada di samping rumah itu banyak banget zat kapurnya, makanya nggak bisa buat masak-masak. Nah, kan udah hujan karena di sini tuh hampir tiap hari itu hujan terus guys. Ya otomatis bawahnya tuh lapar terus. Oke, singkat cerita setelah 1 jam lebih hujannya, ini udah masuk sore. Aku lihat-lihat di luar dan aku salvok sama daun ubi yang ada di sana. Tanpa lama-lama di sini aku langsung aja bergegas untuk ngambil HP, tripod, aku simpan di sini terus aku pergi deh petik daun ubinya, apalagi tuh baru-baru tumbuh gitu tunasnya, langsung aja dipetik. Ini bisa dimakan sama tunas-tunas kecilnya juga gitu guys. Aku sukanya tuh daun ubi ini guys, daun ubi karet. Karena baru habis hujan kan jadi segar banget, kayak masih berembun gitu bun. Karena udah banyak banget kan rumah di dekat rumahku, jadi udah nggak terlalu banyak lagi daun singkong seperti yang kemarin-kemarin guys. Biasanya aku kalau metik daun singkong tuh langsung banyak karena banyak pohonnya, sekarang udah nggak ada lagi. Oke, tadi aku udah selesai, ini aku masuk dalam rumah dan aku petik-petikin karena udah lapar banget nih habis hujan-hujan. Paling enak banget tuh kalau makan rebusan daun singkong sambal terasi. Sampah sayurnya aku buang aja di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut nyuci. Sebenarnya nggak dicuci lagi udah bagus sih, tadi kan habis kena hujan ya, bersih. Dan ini udah mendidih, langsung aja kita masukin. Jangan lupa garam sedikit, tinggal diaduk, tunggu sampai matang. Kali ini kita pakai menu 10 ribuan karena waktu aku record video ini harga telur itu 10 ribu dapat 3, tapi alhamdulillah sekarang udah 4 biji guys. Goreng-goreng telur di sini, daun singkongnya juga udah matang. Sekarang kita balik dulu telurnya, habis ini kita siapin coba. Pakai beberapa biji cabai rawit, terasi yang udah dibakar sama penyedap rasa. Habis ini diulek dan perasan jeruk nipis. Pokoknya kalau ada daun singkong atau kates muda, sambalnya tuh kayak gini aja udah cocok banget guys. Kalau untuk anak-anak aku masakin tumis bayam merah, sementara aku sendiri tuh rebusan daun singkong. Masya Allah, menu sederhana tapi bikin nambah nasi terus. Jadi di video-video yang dulu banget itu kan, setiap kali aku bikin video makan-makan daun singkong atau daun ubi rebus kayak seperti itu tuh kayak sering banget dapat komen-komen yang hemat banget lah, inilah itu. Sebenarnya ini bukan masalah hemat ya bunda ya, tapi selera kita tuh seleranya seperti ini memang. Alhamdulillahnya juga itu suami suka bun. Jadi dalam satu kali dalam seminggu atau 2 kali seminggu tuh kita kayak wajib gitu loh makan daun singkong. Ditambah lagi daun singkong di samping rumahku dulu kan banyak banget tuh ya, hitung-hitung daripada beli di pasar 5.000 juga paling dapatnya sedikit. Oke, udah dulu bahasan daun singkongnya. Sekarang kita udah kelar makan, ini aku beberes dulu nih karena udah sore, patukangnya udah pulang. Di sini aku mau tutup dulu. Jadi vlognya sampai sini aja ya. Makasih banyak yang udah nonton. Assalamualaikum.